Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah keputusan yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capri, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Ace of Wands. Kartu kedua, di sini ada Wheel of Fortune. Kartu ketiga, di sini kita punya Temperance. Kartu keempat, di sini ada Death, ya. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ace of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Swords. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah keputusan yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang ada beberapa situasi dan keadaan yang sangat membuatmu begitu terluka, ya. Ada penderitaan, ada kekecewaan maupun kesedihan-kesedihan, ya, yang kamu rasakan karena beberapa waktu lalu kegiatan-kegiatanmu, sektor kehidupanmu, ya, itu seolah berjalan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Oke, tampak di sini kamu begitu menderita, ya, ditikam oleh berbagai macam keadaan, ya, disudutkan oleh berbagai macam situasi, ya, seperti kemunduran dari kegiatan-kegiatan, ya, ataupun dikucilkan, diremehkan dari lingkungan sekitar, begitu ya, atau juga hilangnya rasa percaya, hilangnya rasa nyaman antara kamu dan orang-orang sekitarmu dalam berhubungan, baik itu hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, ataupun hubungan kerjasama lainnya. Oke, nah, jadi hal inilah yang membuat beberapa waktu lalu kamu begitu merasakan banyak hal yang membuat kamu seolah-olah sulit untuk menemukan kebahagiaan, ya, di dalam dirimu. Oke, nah, tetapi pada akhirnya apa yang kamu putuskan, langkah apa yang kamu tetapkan dan yang harus kamu jalankan, akhirnya inilah yang menjadi sebuah harapan, yang menjadi sebuah jalan terang, ya, untuk kamu keluar dari keadaan yang tidak baik-baik ini, ya, keluar dari penderitaan ini, yang akhirnya bertemu dengan secercah harapan, ya, secercah sinar kedamaian, ya, ataupun hal-hal baik mulai kamu temukan di dalam kehidupanmu, yaitu, ya, kamu ambil keputusan bahwa memang apa yang telah terjadi di dalam kehidupanmu tentunya harus kamu terima, ya. Dan kamu juga harus mengambil keputusan bahwa setiap sikap, setiap perbuatan, setiap perlakuan yang dilakukan orang sekitar terhadap dirimu ataupun sebaliknya, ya, itu semua sudah terjadi dan sudah berlalu.
Dan kamu harus bisa mengambil sikap untuk memaafkan siapapun yang mungkin pernah melukaimu. Dan begitu juga sebaliknya. Mungkin kamu harus segera mengucap kata maaf, memohon maaf, ya, meminta permaafan dari hal-hal yang mungkin pernah keluar dari dalam dirimu, yang mungkin pernah melukai, menyakiti orang lain. Nah, setelah kamu ambil keputusan itu, akhirnya kamu mulai menemukan ketenangan di dalam kamu berpikir, ketenangan di dalam kamu merasakan, ya, intuisimu, ya, mendengarkan alam sekitar, karena mungkin sebelumnya kamu sulit untuk mendengarkan intuisimu. Kamu sulit untuk mendengarkan kata hatimu yang paling dalam, serta mendengarkan sinyal-sinyal, menangkap sinyal-sinyal baik dari semesta. Karena apa? Karena pemikiran, ya, hati, perasaan itu berkecamuk, ya, tidak ada ketenangan. Selalu seolah-olah galau saja begitu, ya, gundah saja begitu. Nah, jadi akhirnya setelah kamu ambil keputusan yang sangat penting ini, ya, bahwa di mana kamu mulai bisa merelakan apa yang terjadi, memaafkan situasi dan keadaan, serta berdamai, ya, dengan orang sekitar, dengan dirimu sendiri, ya, maka kamu mulai bisa mendengarkan intuisimu, mendengarkan kata hatimu, yaitu mulai bisa menangkap, ya, sinyal-sinyal terbaik yang mungkin selama ini sudah dikirimkan semesta untuk dirimu, ya. Seperti kamu dipertemukan dengan lingkungan yang salah, ya. Nah, ini tandanya apa? Tandanya kamu harus pandai-pandai, harus cermat, ya, di dalam memilih lingkungan pekerjaan, lingkungan kerjasama yang sedikit banyak kamu telah mendapat pelajaran di masa lalu. Kamu mulai mengenal sedikit demi sedikit karakteristik orang lain. Nah, jadi memang harapan yang baik, kedamaian, dan hal-hal baik yang terwujud di dalam kehidupanmu kali ini memang penuh dengan proses, ya, penuh dengan perjuangan dan perjalanan. Oke, makanya kamu mengambil keputusan yang sangat penting ini, ya, kamu ambil untuk hidupmu agar bisa menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang daripada sebelumnya, serta dengan pikiran, perasaan yang begitu damai dan tenang, kamu lebih bisa mendengarkan kata hatimu, lebih bisa mendengarkan intuisimu, serta apresiasi, ya, yang ada di dalam pikiran, imajinasi yang ada di dalam perasaanmu, tentunya akan bisa kamu aplikasikan, akan bisa kamu kembangkan ke dalam kegiatan-kegiatanmu, sehingga akan menghasilkan sebuah karya-karya yang baik dari setiap kegiatanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar kan? Ini menggambarkan sebuah sinar terang, ya, kembali menyinari kehidupanmu. Ya, di mana sebelumnya kamu broken heart, ya, kecewa, ya, terluka begitu, ya. Sulit untuk menemukan celah, menemukan peluang, karena mungkin mata hati, mata pikiranmu itu begitu tertutup, begitu kalut oleh keadaan dan situasi. Oke, nah, seketika setelah kamu mulai mampu mengambil keputusan yang tepat, ya, berdamai dengan keadaan, melakukan langkah-langkah, cara-cara yang mungkin, ya, jauh lebih baik, yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh dirimu, dan akhir-akhir ini bisa kamu pikirkan dan kamu lakukanlah. Apa yang menjadi inspirasimu, ya, apa yang menjadi langkah barumu, apa yang menjadi intuisimu, ya, yang mulai kelihatan, akhirnya kamu aplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatanmu. Akhirnya, ya, kamu mulai bertemu dengan kesempatan baru, ya. Di sini ada tugas baru, pekerjaan baru, ya, ataupun tawaran-tawaran seperti kerjasama, tawaran bisnis, tawaran usaha mulai berdatangan kepada dirimu. Karena apa? Karena di sini kamu telah bisa, ya,
melihat peluang sekecil apapun, ya, melihat celah, ya, sesempit apapun yang bisa kamu manfaatkan karena hati dan pikiranmu sudah begitu lega dan tenang. Pemikiranmu begitu terbuka dan berkembang. Sehingga ya, situasi dan keadaan yang seperti apapun akan mampu kamu manfaatkan untuk menjadi sesuatu hal yang baik di dalam kehidupanmu. Nah, makanya di sini tampak ya, kamu begitu penuh dengan inspirasi ya, penuh dengan gagasan baru, langkah baru ya. Solusi-solusi terbaik ya, agar kamu bisa menemukan begitu banyak peluang dan kesempatan yang baik di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, ini adalah sebuah keberuntungan ya. Keberuntungan ataupun keberkahan ataupun surprise, kejutan-kejutan ya, yang dikirimkan semesta untuk kehidupanmu dan untuk siapapun orang-orang yang ada di sekitarmu. Tentunya hal baik yang akan kamu bagikan kepada mereka ya. Karena di sini tergambar ada perubahan yang sangat signifikan, peningkatan yang secara bisa dikatakan cepat dan luas ya. Dan ini datang dengan sangat cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, mungkin di sini kamu sudah mulai mendapati support, mendapati dukungan, mendapati kemudahan-kemudahan dari lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan. Nah, karena di sini mungkin kamu telah mampu mencari ya, menyeleksi lingkungan yang seperti apa, orang-orang yang seperti apa yang nantinya akan kamu jadikan teman, partner untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi. Nah, makanya di sini benar-benar banyak keberkahan yang terjadi di dalam kehidupanmu ketika kamu mulai mampu membuka mata, hati, dan pikiranmu. Kamu mulai mampu menenangkan perasaanmu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara berdamai dengan masa lalu, memaafkan ya kesalahan siapapun, meminta maaf atas kesalahanmu yang lalu. Nah, dengan begitu kamu mulai bisa mendengarkan ya inspirasimu, ya kata hatimu yang paling dalam, intuisi yang mungkin selama ini tertutup auranya ya, karena begitu kalut, begitu gabut di dalam menghadapi keadaan-keadaan di dalam kehidupanmu. Nah, kali ini berbeda. Ya, jadi kamu benar-benar banyak mendapati perubahan-perubahan yang baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Temperance. Nah, Temperance jelas adalah sebuah keseimbangan, ya, keseimbangan, keselarasan serta harmoni, ya, harmoni yang semakin indah, harmoni yang semakin baik. Ya, di dalam instrumen-instrumen di dalam kehidupanmu. Nah, dengan kata lain, agak tinggi bahasanya ya, maaf ya. Dengan kata lain, setiap sektor-sektor di dalam kehidupanmu seperti kegiatan, ya, seperti pekerjaan, seperti bisnis, seperti hubungan sosial, hubungan pertemanan, ya, itu menjadi semakin baik, menjadi semakin positif. Nah, jadi ada harmoni yang indah, ya, dari setiap sektor-sektor kehidupanmu. Makanya di sini tergambar ada keseimbangan, ya, ada keharmonisan, ya, ada keselarasan. Jadi semuanya menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Death. Nah, ini tadi ya, Death adalah bagaimana cara kamu untuk bisa mengubur dalam-dalam ya luka lamamu, kesedihanmu, kekecewaanmu di masa lalu. Nah, dengan kamu mengubur itu semua, maka kamu akan siap untuk membuka lembaran baru. Akan siap untuk melangkah kembali, tetapi dengan versi terbaikmu. Dengan hati yang tidak lagi terluka. Dengan perasaan yang sudah terbuka dan berkembang. Nah, jadi kamu mulai mampu mengakhiri, menyelesaikan, menuntaskan hal-hal yang mungkin dulunya kurang baik yang terjadi di dalam kehidupanmu, dan kamu kubur tuh semua, akhirnya kamu ganti
dengan sesuatu hal-hal yang jauh lebih baik, tata cara yang jauh lebih jitu dan tepat, serta dengan pemikiran-pemikiran, ide-ide dan gagasan yang jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke? Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi ini menggambarkan sepertinya kamu memang butuh sebuah penyembuhan, ya, sebuah healing, ya, healing terhadap kehidupanmu yang lalu. Nah, makanya di sini tampak, ya, dulu memang fase di dalam kehidupanmu bisa dikatakan situasinya tidak baik-baik saja, ya. Di situ ada kesedihan, ada ketidaknyamanan, ya, ada situasi yang bisa dibilang kacau, berantakan begitu ya. Tetapi kenapa akhirnya kamu mampu mengambil jalan terbaik, mengambil keputusan yang tepat, bahwa kamu mulai mampu menyembuhkan ataupun mulai mampu healing, ya, menjauh dari situasi yang tidak baik-baik saja menuju situasi yang lebih bisa kamu kendalikan. Nah, ini karena ada keyakinan serta komitmen yang baik di dalam dirimu. Keyakinannya apa? Keyakinannya adalah bahwa kamu harus bisa nih menerima, ya, memaafkan, berdamai dengan keadaan apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Dan komitmen yang baiknya apa? Komitmen yang baiknya kamu harus mulai mampu melangkah lagi, berjuang lagi, berusaha lagi, membuka hati, membuka diri lagi, ya, untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena kamu sudah mendapat begitu banyak pelajaran dan pengalaman dari keadaanmu yang lalu. Tentunya kali ini kamu melangkah, ya, bukan dari awal, bukan dari nol lagi, tetapi mungkin bisa saja dari 1 ataupun dari 2. Nah, karena sudah ada pengalaman, sudah ada pelajaran yang berharga yang kamu dapati di dalam keadaanmu yang lalu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini adalah, ya, saking, ya, terbukanya pemikiran, ya, intuisinya keluar begitu ya. Saking auranya begitu terbuka dan positif saat ini, jadi kamu benar-benar banyak menemukan ide baru, ya, gagasan baru, pemikiran-pemikiran yang cemerlang, ya, serta mulai ada realisasi-realisasi yang baik, ya, terhadap sebuah kebenaran, terhadap sebuah kemajuan yang akan kamu dapatkan di dalam kehidupanmu. Nah, jadi ini dengan kata lain ini menggambarkan sebuah kesuksesan, ya, kesuksesan di dalam merubah keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, kesuksesan di dalam membina, ya, hubungan komunikasi, hubungan pertemanan, hubungan kerjasama menjadi jauh lebih nyaman dan lebih saling menghargai. Dan kesuksesan di dalam membahagiakan, memberi kenyamanan, serta mensejahterakan, ya, kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn, ya, benar-benar akan mampu, ya, menemukan ataupun mengambil keputusan yang sangat penting di dalam kehidupanmu dengan sangat bijak dan tepat. Nah, dengan kamu ambil keputusan yang tepat, maka jalan yang kamu pilih untuk kehidupanmu adalah jalan yang terbaik, jalan menuju sebuah perubahan-perubahan yang sangat baik dan sangat signifikan di dalam kehidupanmu. Dan seketika itu berhasil, maka kamu akan mampu membahagiakan siapapun yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu, kehidupanmu akan bahagia, nyaman, dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Semoga, ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.